Oke, paket C kembali lagi bersama saya ya, Muhammad Rizky, dan kali ini kita masuk materi baru yang sedikit, bukan sedikit sih, tapi mungkin berkelanjutan ya, seperti layaknya sejarah itu ya selalu berkelanjutan gitu. Nah, salah satunya adalah dalam konteks ataupun dalam hal penyebaran agama. Kalau kemarin kita udah bicara bagaimana Hindu Buddha masuk, lalu bagaimana mereka berkembang, lalu teori-teori yang menyatakan bagaimana mereka masuk. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Islam. Yang menarik adalah judulnya itu Islamisasi dengan Harmoni. Ini yang kemudian menjadi menarik karena fakta paling penting dari kehadiran Islam yang kemudian sekarang menjadi agama yang mayoritas di Indonesia adalah Islam datang dengan kalau kita belajar di awal tuh ya tentang kondisi masyarakat gitu, tentang di masa Hindu Buddha gitu kan ada asimilasi gitu ya. Jadi ada percampuran. Nah, itu yang sebenarnya terjadi ketika Islam datang. Islam beradaptasi. Tapi nanti kita lihat ada cara-caranya ternyata bagaimana Islam kemudian bisa lebih mudah diterima dan bahkan sekarang menjadi agama yang mayoritas gitu. Nah, bangsa pembawa Islam ke Nusantara. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya atau siapa sih yang membawa bangsa mana yang sebenarnya membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara ya. Eh, ada fakta-fakta sejarahnya juga, ada pemahaman-pemahamannya juga yang membuat kenapa sih Islam bisa masuk dan bagaimana masuknya dan siapa yang memasukkannya gitu ya. Ada beberapa teori bagaimana Islam bisa datang. Yang pertama itu adalah teori anak semua teori anak benua India atau wilayah India Bengal. Jadi kalau kamu pernah lihat peta dunia, pasti lihat ya bahwa India itu berada di bawah, menjorok ke bawah hingga dia disebut sebagai anaknya benua gitu. Jadi ada teori anak benua yang dimana itu dikatakan bahwa Islam itu datang dari Gujarat atau di bagian bagian dari India ya. Nah, siapa saja yang mendukung teori tersebut? Ada namanya Zepin Jinapol, ada Snahur Gonje, ada Makat, ada Fatimi. Kata J.P. Jinapol, dia bilang orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar menyebarkan agama India, kemudian orang-orang India yang membawa Islam ke Nusantara. Itu. Jadi orang ketiga ya. Apa kita orang ketiga menerima Islam. Jadi orang-orang yang dari bermazhab Syafi'i dari Arab lalu dia menyebarkan Islam di Gujarat, lalu orang-orang India Gujarat datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Itu yang pertama. Ada lagi Snokur Gonje, dia bilang Islam telah kuat di beberapa kota pelabuhan di India. Para pedagang yang telah beragama Islam menjadi perantara perdagangan Nusantara dan Timur Tengah. Mereka datang ke Nusantara sebagai pedagang dan menyebarkan Islam di Nusantara gitu. Jadi kan memang India itu di Asia Selatan tapi dia berdekatan dengan Asia atau Timur Tengah ya, Asia Barat gitu. Lalu ada Maket, namanya Maket bilang artefak berupa batu atau nisan pada Pasai atau Samudra Pasai, kalau pernah dengar ya, kerajaan Islam pertama eh, kawasan Utara Sumatera khususnya tertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah, tanggal equal dengan 27 September 1428 Masehi, which is sekitar 600 tahun, hampir 600 tahun yang lalu. Batu nisan ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim. Pulau jenis batu nisan memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. So, ya. Yeah. Ada juga Fatimi. Fatimi itu bicara tentang artefak berupa batu nisan yang dipasai kawasan. Nah, ini juga Fatimi ya. Fatimi juga bicara tentang itu. Tentang batu nisan yang ada di Pasai. Nah, teori kedua itu adalah teori Arab. Nah, itu ya tadi Islam berasal dari Malabar, itu kata Marisan. Dia bilang Islam berasal dari Coromandel dan Malabar karena persamaan mazhab dengan Islam Nusantara ya, dengan orang-orang di mazhab di Nusantara.
Lalu ada teori Arab. Teori Arab ini Islam datang langsung dari Muslim Arab nih. Ada beberapa orang yang menjadi tokoh yang mendukung teori tersebut. Ada T.W. Arnold. Dia bilang pada abad ke-78 para pedagang Arab yang terdapat di Coromandel, Malabar telah mendominasi perdagangan di wilayah tersebut dan menjadi sentra perdagangan Arab dengan Nusantara pada saat itu. Lalu mereka menyebarkan Islam ke Nusantara. Jadi orang Arabnya langsung. Dia memang berdagang. Di sini dimaksud adalah mereka memang berdagang di Malabar. Tapi kemudian mereka pergi ke Nusantara untuk menyebarkan Islam, gitu ya. Kalau yang tadi kan orang Arab datang ke Gujarat, lalu orang Gujarat menyebarkan ke Nusantara. Kalau ini enggak, orang Arab memang ada di Malabar, tapi lalu kemudian dia ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Itu kata T.W. Arnold. Ada juga Kraut. Kraut bilang Islam di Nusantara memiliki persamaan mazhab dengan di Mekah, yaitu Syafi'i. Jadi ya karena ada persamaan tersebutlah kemudian disebut sebagai datangnya dari Arab langsung gitu. Nah, ada Buya Hamka nih, he's quite quite famous ya, penulis sastra. Gelar Raja Samudra Pasir sama dengan gelar Raja di Arab yaitu Al Malik, sedangkan di India menggunakan gelar Khan, jadi beda. Kulturnya beda. Nah, ada teori Persia. Islam berasal dari orang Muslim Persia. Ada nama Husain Jaya Diningrat. Dia bilang tradisi peringatan 10 Muharram di Nusantara berasal dari Persia. Ajaran Al-Hajj, tokoh sufi, memiliki kesamaan dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Nah, ini juga cukup menarik ya, Syekh Siti Jenar ini, karena sempat menjadi suatu hal yang kontroversial. Lalu ada juga yang bilang teori Persianya itu oleh Muas. Dia bilang kata pas saya bahasa kata Persia ya, ketika Ibnu Battuta datang ke Aceh, terdapat dua ulama yang berasal dari Persia, itu Tajuddin Ali Syafrani dan Syahid Syarif Al-Asyambanhani. Nah, ada juga nih, ini teori yang paling menarik kalau saya rasa ya, kalau mungkin pernah dengar nama Laksamana Cheng Ho gitu kan ya. Jadi ternyata Islam datangnya dari Cina loh, tidak dari India, tidak dari Arab. Islam Nusantara khususnya di Jawa berasal dari Muslim Cina, terutama di Jawa, dia bilang. Kata Sumanto Al-Qurtubi, pada abad ke-9 banyak orang Muslim di Cina, di Kanton yang mengungsi ke Jawa karena ada penumpasan produk Muslim Cina oleh Huan Chou. Terdapat unsur-unsur arsitektur Cina di bangunan masjid. Nah, ini dia bentuk asimilasi. Mazhabnya juga sama. Mungkin penyebarannya sama ya. Jadi sebenarnya dalam sejarah itu banyak sekali kemungkinan yang kemudian dibuat oleh sejarawan. Itu risetnya pasti sudah mumpuni. Tapi masalahnya yang mana yang paling cocok dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, itu yang akan sulit. Nah, kemudian kita masuk pada saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Gimana? Lewat apa aja sih orang-orang yang datang dari Arab, India, Gujarat, Cina itu lalu mulai masuk, lalu membuat orang-orang Indonesia, orang Nusantara tuh mau masuk Islam gitu. Yang pertama adalah melalui saluran perdagangan. Nah, udah pasti nih kalau perdagangan, kalau kalian baca ya, orang Arab, orang Persia, orang India, orang Cina sama tuh karakternya. Suka berdagang. Nah, ketika dia beragam, dia pergilah ke daerah yang di Nusantara, kemudian berinteraksi dengan orang asli, lalu dari komunikasi tersebut dia mulai mempengaruhi loh, ada agama ini namanya agama Islam yang sebenarnya agama Islam itu juga sangat lekat dengan perdagangan ya, karena Rasulullah kalau yang Islam tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad Rasul adalah seorang pedagang. Jadi berdagang itu memang ada di darahnya orang Islam lah. Jadi ketika dia berdagang lalu pergi ke daerah Nusantara misalnya gitu, lalu mereka berkomunikasi, lalu kemudian orang-orang masuk Islam. Lalu ada saluran pernikahan. Nah, ini yang paling sebenarnya adalah satu linier dengan garis perdagangan ya. Bahwa di Islam itu kan cenderung kita harus menikah seagama. Gitu juga dengan Kristen sih. Tapi pada saat itu agama yang lain Hindu Buddha itu saya tidak tahu apakah Hindu Buddha punya aturan seperti itu. Di Islam ada aturan bahwa ketika kamu menikah dengan sama Islam. Jadi harus masuk Islam dulu. Setelah mereka berdagang datang ke sini, terus mereka menikah dan menikah lalu masuk Islam, memperkenalkan Islam pada pasangannya. Dari situlah mulai satu demi satu orang beragama Islam. Gitu. Ada juga saluran melalui ajaran tasawuf. Islam sampai ke Nusantara sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Pengajar tasawuf
atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas di masyarakat Nusantara. Beberapa di antara mereka yang mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan, ajaran Islam dalam produk tasawuf yang diajarkan pada penduduk pribumi punya persamaan dengan ajaran yang telah masuk dalam alam pikiran mereka, yaitu Hindu Buddha, sehingga ajaran Islam yang baru masuk mudah dimengerti dan diterima. Kurang lebih sama ya alam berpikir. Sufisme, kalau pernah lihat sufi ya yang topinya panjang-panjang itu, jadi menjalankan Islam dengan sufisme. Tapi kita harus belajar dulu ya apa itu sufisme. Mungkin bisa Google gitu kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam apa itu sufisme. Tapi yang pasti sufisme itu mungkin agama Islam yang mungkin pada saat itu punya kesamaan secara religiusitas dan secara apa ya istilahnya, ya secara secara bukan secara agama tapi dari cara berpikirnya yang sangat ala berpikir keagamaannya tuh mirip gitu. Lalu seperti itulah kalau mau. Ada saluran pendidikan ini orang-orang yang biasanya bikin pondok pesantren, lalu mengajarkan Islam, lalu Islam dari situ mereka berdakwah lalu menyebarkan agama Islam. Ada juga yang dari kesenian nih. Ini biasanya Wali Songo pernah dengar kan ya? Menggunakan wayang untuk menyebarkan Islam gitu. Tokoh-tokoh Hindu kemudian diselipin nilai-nilai Islam. Jadi Islam masuk dalam itu ya. Itu juga kesenian-kesenian seperti ukiran dan lain-lainnya juga banyak tuh. Nah, saluran politik ini agak complicated nih. Salah satu cara penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara adalah melalui jalur politik. Ketika seorang raja telah beragama Hindu Buddha, maka rakyat akan mengikuti agama tersebut oleh raja. Begitu juga dengan penyebaran Islam di Nusantara. Politik para ulama yang menyebarkan agama di kalangan raja di antaranya adalah sebagai berikut: menunjukkan peranan penting para pedagang muslim dalam kemajuan perekonomian sebuah wilayah, lalu menunjukkan peranan para pendakwah telah mencapai daerah pedalaman dan mampu menyebarkan agama Islam, lalu menunjukkan keberadaan Islam yang telah menjadi landasan ideologis kehidupan masyarakat kerajaan. Jadi terus menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpin dia akan mengikutinya. Makanya itulah Islam mulai menyebar. Kalau dalam saluran politik mana yang benar, ya bisa semuanya, bisa gabungan semuanya. Kemudian kita menjadi Islam karena memang banyak berasimilasi, banyak bercampur dengan baik itu lewat pernikahan, melalui ajaran atau pendidikan, ataupun lewat politik, ataupun lewat kesenian, bisa semuanya. Jadi Islam masuk dengan harmonisasi tadi, itu maksudnya adalah Islam masuk dengan cara yang gitu loh, yang nggak menaklukkan, yang nggak berperang, nggak ada niat ngapain ya, tapi pelan-pelan orang-orang mulai masuk Islam. Itulah sebenarnya mengapa kemudian Islam menjadi agama yang penting di kemudian hari dan bahkan menjadi agama yang mayoritas di Nusantara. Gitu. Oke, thank you ya. Boleh cek buku sekarang.